Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang proyek kami di bidang bantuan bencana COVID-19 yang akan diselenggarakan di kolong tol RW 12 Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Proyek ini disusun oleh Destia Ivan Karahmadea, Fazar Yulian, Koirunisa Ramadina, Muhammad Faras Alfaiz, Novi Herlina, dan Rizka Febriana Rahma. Latar belakang dari kasus tersebut, di tengah penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia, dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencegah krisis ekonomi, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Program bantuan sosial merupakan pemrograman yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dan tidak mampu, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berikut yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan proyek disusun. Yang kedua, bagaimana pemrograman proyek dibuat. Dan yang ketiga, bagaimana penganggaran proyek dihitung dan dianggarkan. Yang keempat, bagaimana proyek dilaksanakan. Dan yang kelima, bagaimana keberhasilan proyek dievaluasi dengan indikator kinerja. Tujuan. Ada 5 tujuan, yaitu yang pertama, dapat mengetahui perencanaan proyek bantuan COVID-19. Yang kedua, dapat mengetahui pemrograman proyek bantuan COVID-19. Dan yang ketiga, dapat mengetahui penganggaran proyek bantuan COVID-19. Dan yang keempat, dapat mengetahui pelaksanaan proyek bantuan COVID-19. Dan yang kelima, terakhir, dapat mengetahui keberhasilan proyek yang dievaluasi dengan indikator kinerja. Saya Destia Ivan Karahmadea dari kelompok 8 ingin melanjutkan pembahasan mengenai perencanaan. Proyek bidang bantuan bencana COVID-19 di kolong tol RW 12 Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara bermaksud membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 guna membantu rumah tangga miskin agar dapat bertahan menghadapi dinamika pandemi COVID-19. Pemanfaatan dana bansos diupayakan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Semua program bantuan tunai bertujuan untuk memberikan proporsi manfaat yang sama kepada semua penerima terlepas dari penyediaan bantuannya. Proyek ini disusun dari anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta. Indikator sasaran dari penerimaan bantuan bencana COVID-19 di wilayah Kelurahan Warakas adalah bagi masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan karena dampak COVID-19 dan yang tidak mempunyai tempat tinggal yang layak. Dalam menyusun proposal terdapat indikator kinerja untuk tujuan dalam kegiatan ini. Indikator tersebut dapat dilihat di tabel berikut. 1. Sasaran strategis. Terlaksananya jaminan sosial bagi masyarakat terdampak. Indikator kinerja masyarakat di kolong tol RW 12 Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, target 100%. 2. Sasaran strategis meningkatnya penanggulangan. Indikator kinerja masyarakat di kolong tol RW 12 Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, target 100%. 3. Sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan sosial. Indikator kinerja masyarakat di kolong tol RW 12 Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, target 100%. Muhammad Faras Alfaiz dari kelompok 8 ingin membahas mengenai pemrograman. Pada pandemi COVID-19 kali ini mungkin membawa banyak perubahan bagi kita semua. Salah satunya budaya gotong royong. Pemerintah juga sadar akan pentingnya bergandengan tangan menghadapi pandemi ini. Kasus COVID-19 di Indonesia juga telah menelan banyak sekali korban jiwa. Perkembangan virus ini juga tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja,
tapi berdampak juga di sektor ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Dalam upaya menghadapi merebaknya COVID-19, pemerintah mengasihi rekomendasi agar masyarakat menerapkan langkah-langkah social distancing atau jaga jarak. Penyakit ini juga disebabkan oleh virus yang jenis baru semacam Omicron, Delta. Menurut data terbaru yang diterbitkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, Dinas Sosial setempat telah membuat suatu kebijakan pemberian bantuan sosial. Pengertian bantuan sosial itu pemberian bantuan berupa uang ataupun sembako dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya risiko sosial. Dalam proposal kali ini, kita mengajukan untuk membuat program bantuan sosial untuk di Desa Kolong Tol RW 12, Kelurahan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bantuan ini pun berupa uang tunai senilai 300.000 dan sembako 300.000. Sehingga total yang diterima masyarakat 600.000 per kartu keluarga. Hasil program bantuan telah ditetapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 di kolong tol RW 12 Kelurahan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Program ini juga membantu warga yang terdampak COVID-19. Program ini juga dibuat untuk warga di Desa Kolong Tol RW 12, Kelurahan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Yang pertama itu ada BST, Bantuan Sosial Berbasis Tunai, yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi dasar bantuan dari kita sejumlah 300.000 dari pemerintah sejumlah 300.000 yang disalurkan secara langsung ke penerima yang berhak mendapatkan bantuan dari indikator yang telah ditetapkan setiap bulannya dari bulan Januari hingga Maret, sehingga per kakak mendapat bantuan sebanyak 3 kali. Dan yang kedua ada bantuan sosial non-tunai. Bantuan sosial non-tunai itu berupa sembako. Bantuan ini yang diberikan kepada masyarakat yang terdata dari hasil survei dan disalurkan secara non-tunai dari Dinas Sosial yang diberikan kepada KPM. KPM itu keluarga penerima manfaat. Dan dibagikan per kakak juga setiap bulannya dari bulan Januari sampai Maret yang dibagikan dalam bentuk sembako. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Rizka Febriana Rahma, saya akan menjelaskan mengenai penganggaran. Di dalam penganggaran terdapat rencana anggaran biaya atau RAB. RAB merupakan estimasi rencana biaya sebelum pelaksanaan proyek. Fungsi penganggaran salah satunya adalah untuk memperhitungkan kebutuhan dalam perencanaan proyek. Di sini terdapat rincian anggaran bantuan non-tunai yang diberikan kepada warga yang tinggal di kolong tol Warakas RW 12 Tanjung Priuk, Jakarta Utara, yang terdiri dari beras, minyak goreng, sarden, kornet, sambal, kecap, mie instan, susu UHT, teh celup, sabun mandi, vitamin daya tahan tubuh, masker medis, dan hand sanitizer dengan jumlah total Rp300.000 dan bantuan tunai sebesar Rp300.000.
Jumlah total 600.000 kali 150 KK sama dengan total anggaran 90 juta rupiah. Saya Novi Herlina. Di sini saya akan membahas mengenai mekanisme pelaksanaan program penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 di sekitar kolong tol RW 12 Kelurahan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kegiatan ini akan dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas yaitu prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu lembaga atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Nantinya, masyarakat penerima bantuan sosial akan dikumpulkan di satu tempat dengan tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan dibilas di air yang mengalir, lalu menggunakan masker, kemudian menjaga jarak. Kegiatan ini akan dibagi menjadi 3 shift. Shift pertama yaitu jam 8 hingga jam 10, shift kedua jam 10 hingga jam 12, shift ketiga yaitu jam 12 hingga jam 14. Per shift berjumlah 50 orang. Hal ini dilakukan guna menghindari kerumunan. Bantuan yang disalurkan yaitu bantuan sosial tunai yang berupa uang sebesar Rp300.000 dan non-tunai yang berupa sembako seharga Rp300.000, sehingga masing-masing per kakak mendapatkan Rp600.000. Kegiatan ini dilakukan atau diberikan secara langsung kepada penerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Julian. Untuk menutup sesi presentasi dari kelompok 8, saya akan coba menjelaskan keberhasilan proyek dievaluasi dengan indikator kinerja. Sebuah proyek itu dikatakan berhasil jika pembangunan diselesaikan dengan tepat waktu, sesuai anggaran dan kualitas yang baik tentunya. Selain itu juga dapat memberikan kepuasan yang tinggi kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Deskripsi kriteria untuk mengukur kinerja proyek. Yang pertama adalah objective measure. Yang termasuk dalam kriteria objective measure adalah time, cost, health, safety, and profitability. Yang kedua adalah subjective measure. Untuk pengukuran subjektif melibatkan stakeholder project itu dengan menggunakan skala Likert. Secara keseluruhan, proyek ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Penyaluran bantuan juga optimal dan juga tepat sasaran. Sebagai penutup, saya akan coba menyimpulkan dari keseluruhan proyek ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial non-tunai. Itu menjelaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan juga pelayanan dasar. Mengingat skala krisis yang memang belum pernah terjadi sebelumnya seperti pandemi COVID-19 ini, kami mengharapkan para pemangku kepentingan atau pemerintah khususnya dapat menerapkan langkah-langkah kebijakan yang dapat membantu masyarakat terdampak untuk dapat mempertahankan pekerjaan mereka, juga dapat mendorong penciptaan lapangan pekerjaan dan memfasilitasi adaptasi dengan pekerjaan baru setelah pandemi ini berakhir. Bantuan sosial ini diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 tentunya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.